Bagaimana jika ada sebuah kitab yang mengaku ditulis oleh seorang murid dari Yesus, namun tidak pernah diakui sebagai bagian dari sejarah resmi? Sebuah teks yang berisi kisah berbeda, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Injil yang dikenal luas hingga hari ini. Kitab itu dikenal sebagai Injil Barnabas, sebuah nama yang mungkin terdengar asing, namun menyimpan misteri besar yang terus diperdebatkan. Pertanyaannya, apakah kitab ini benar-benar ditulis oleh Barnabas, seorang tokoh yang hidup pada masa Yesus? Atau justru, ini adalah tulisan dari seseorang yang hidup jauh setelah semua peristiwa itu terjadi? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dekat siapa sebenarnya Barnabas. Barnabas dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam komunitas awal. Ia disebut dalam Perjanjian Baru sebagai rekan dari Paulus, seorang yang berperan dalam menyebarkan ajaran ke berbagai wilayah. Ia dikenal sebagai sosok yang setia dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan awal komunitas tersebut. Namun, tidak ada bukti kuat bahwa Barnabas pernah menulis sebuah Injil. Tidak ada catatan awal, tidak ada referensi dari para penulis kuno yang menyebut adanya Injil yang ditulis olehnya. Hal ini menjadi titik awal dari keraguan besar. Jika Barnabas benar menulis Injil ini, mengapa tidak ada satu pun jejaknya dalam sumber-sumber awal? Pertanyaan ini membawa kita pada kemungkinan lain. Banyak sejarawan berpendapat bahwa Injil Barnabas bukan ditulis oleh Barnabas, melainkan oleh penulis yang tidak diketahui, yang hidup berabad-abad setelah masa Yesus. Beberapa ahli bahkan mencoba menelusuri siapa sebenarnya penulisnya. Meskipun tidak ada nama pasti, banyak yang menduga bahwa penulisnya adalah seseorang dari masa abad pertengahan yang memiliki pengetahuan tentang berbagai tradisi keagamaan. Hal ini didasarkan pada isi teks yang menunjukkan pengaruh dari pemikiran yang berkembang jauh setelah abad pertama. Beberapa bagian dalam kitab ini dianggap mencerminkan kondisi sosial dan keagamaan pada masa yang lebih modern. Ini menjadi salah satu petunjuk kuat bahwa teks ini kemungkinan besar bukan berasal dari masa Barnabas hidup. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam manuskrip yang ditemukan juga menjadi bukti penting. Versi yang paling dikenal ditulis dalam bahasa Italia, dan ada juga versi dalam bahasa Spanyol. Jika benar berasal dari abad pertama, seharusnya ditemukan dalam bahasa Yunani atau Arab yang digunakan pada masa itu. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa Injil Barnabas adalah karya yang muncul jauh kemudian. Namun, misteri tidak berhenti pada siapa yang menulisnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kitab ini ditolak? Mengapa Injil Barnabas tidak pernah menjadi bagian dari Injil yang diakui secara luas? Jawabannya tidak sederhana. Salah satu alasan utama adalah karena isi dari kitab ini berbeda secara signifikan dari Injil yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Beberapa cerita tidak sejalan dengan catatan yang telah lama diterima. Perbedaan ini membuat banyak ahli meragukan keabsahannya sebagai sumber sejarah. Selain itu, dalam proses sejarah, ada tahap di mana berbagai teks diteliti dan dibandingkan. Teks-teks yang dianggap memiliki asal-usul jelas, konsisten, dan didukung oleh banyak sumber lebih mungkin untuk diterima. Sementara teks yang muncul belakangan dengan isi yang berbeda cenderung dipertanyakan. Injil Barnabas termasuk dalam kategori ini karena kemunculannya yang terlambat dan kurangnya bukti pendukung dari masa awal. Kitab ini tidak dimasukkan dalam kumpulan Injil yang diakui. Alasan lainnya adalah adanya ketidaksesuaian dengan konteks sejarah. Beberapa bagian dalam Injil Barnabas
mengandung detail yang dianggap tidak cocok dengan kondisi pada masa Yesus. Hal ini menjadi perhatian para peneliti karena menunjukkan kemungkinan bahwa penulisnya hidup di masa yang berbeda. Tidak hanya itu, gaya penulisan dan struktur cerita dalam teks ini juga berbeda dari teks-teks awal. Perbedaan ini semakin memperkuat anggapan bahwa Injil Barnabas bukan berasal dari periode yang sama. Namun, meskipun banyak alasan penolakan, kitab ini tetap menarik perhatian. Bagi sebagian orang, Injil Barnabas dianggap sebagai sesuatu yang unik. Sebuah teks yang memberikan sudut pandang berbeda, meskipun tidak diakui secara luas. Perdebatan tentang kitab ini terus berlangsung. Ada yang melihatnya sebagai bukti bahwa sejarah tidak selalu tunggal. Namun ada juga yang menegaskan bahwa tanpa bukti yang kuat, sebuah teks tidak bisa dianggap sebagai sumber yang dapat dipercaya. Dan di antara dua pandangan ini, misteri Injil Barnabas tetap hidup. Tidak sepenuhnya diterima, namun juga tidak sepenuhnya dilupakan. Sejarah seringkali tidak hanya tentang apa yang diketahui, tetapi juga tentang apa yang dipertanyakan. Dan Injil Barnabas adalah salah satu contoh nyata dari hal itu. Sebuah teks yang berada di antara kepercayaan, keraguan, dan rasa ingin tahu. Jadi, siapa sebenarnya yang menulis Injil Barnabas? Dan mengapa kitab ini tetap menjadi perdebatan hingga hari ini? Mungkin, jawabannya tidak akan pernah benar-benar jelas. Namun justru itulah yang membuatnya menarik. Karena di balik setiap misteri, selalu ada ruang untuk bertanya dan mencari. Menurut kamu, apakah Injil Barnabas adalah teks kuno yang hilang, atau hanya karya dari masa yang lebih modern? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jika kamu suka konten misteri sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak kisah yang belum terungkap, menunggu untuk kita jelajahi bersama.